Selanjutnya saya akan menjelaskan halaman 229. Halaman 229 itu yang nomor 1 yang sudah saya buat. Diketahuinya tuh I-nya didapatkan 2000. Kita kalikan dengan bunganya di buku 15%, dapatnya 3000, terus sama dengan 2300. N-nya kita buat 2000, NG-nya 2500 dan N 10. Jadi kita masukkan rumus KD sama dengan I ditambah N dikurang NB per dibagi N per NB ditambah N dibagi 2. Jadi kita masukkan angka tadi 300 ditambah 2000 dikurang 2500 dibagi 10 per 2500 ditambah 2000 dibagi 2. Dapatnya 250 per 2250. Jadi dapatnya tuh 0,111. Lalu kita ubah jadi persen, jadi 11,1%. Jadi biaya modalnya tuh KI sama dengan KD dikurang KD 1 dikurang T. 11,1%, 1 dikurang 0,4 sama dengan 11% dikali 0,6, dapatnya 6,66%. Jadi jumlah lembar yang diminta oleh soal tersebut 1.250.000.000 dibagi 2.500, lalu dapatnya 500.000 lembar. Oke, kita lanjut nomor 2. Nomor 2, biaya modal utang obligasi. Oke, yang pertama tuh I sama dengan 750.000 dikali 19%, dapatnya itu 142.500. Kita masukkan rumus yang tadi, I ditambah N dikurang NB dibagi N per NB ditambah N dibagi 2. Jadi 142.500 ditambah 750.000 dikurang 550.000 dibagi 5 per 550.000 ditambah 750.000 dibagi 2. Dapatnya itu 182.500 per 650.000. Jadi dapatnya itu dibagi itu dapat 28,7%. Selanjutnya kita cari tingkat pajak. Tingkat pajak itu rumus 1 KI sama dengan KD 1 dikurang T. Lalu KI sama dengan 28,7%. 1 itu buka kurung, 1 dikurang 0,30 tutup kurung, dapatnya itu 0,70. Jadi 0,7% kita kalikan 0,70, dapatnya 19,65%. Lanjut ke biaya modal saham preferen. Rumusnya KP sama dengan DP dibagi PO. KP sama dengan 8.000 dibagi 40.000, dapatnya 0,2. Lalu kita ubah ke persen, dapatnya 20%. Oke, kita lanjut ke biaya modal saham biasa. KE D1 dibagi PO. Rumusnya itu, lalu kita masukin angkanya 4.500 per 30.000, dapatnya 0,15. Kita lanjut yang nomor 3. Yang nomor 3 itu kita cari kita tinggal kita carikan proporsi ya dulu. Kita cari proporsi hutangnya dapat 15 juta dibagi 50 juta, dapatnya 0,3, ubah persen 30%. Saham preferen 5 juta dibagi 50 juta dapat 0,1, lalu kita ubah ke persen,
10%. Hasilnya saham biasa 30 juta dibagi 50 juta dapat 0,6 sama dengan 60%. Lalu yang kedua tuh biaya modal setelah pajak. Hutang sama dengan 10%. 1 dikurang 0,4 sama dengan 0,06. Lalu kita bulatkan menjadi 6%. Saham preferen 12%, 1 dikurang 0,4, 0,072. Jadinya 7,2%. Saham biasa 18%, 1,0,4 sama dengan 0,108 sama dengan 10,8%. Jadi kita bikin tabel. Keterangannya tuh hutang, biaya hutangnya dapat 6%, proporsi dari hutangnya dapat 30%, biaya tertimbangnya 1,8%. Saham preferennya dapat 7,2%, proporsi modalnya dapat 10%, biaya tertimbangnya dapat 0,72%. Lalu saham biaya modalnya dapat 10,8%, proporsi modal 60%, biaya tertimbang 6,48%. Lalu kita jumlahin yang bagian proporsi modal dengan biaya tertimbang. Proporsi modal itu dapatnya 100% dan biaya tertimbang itu dapatnya 9%. Lalu kita bikin tabel lagi, kita bikin keterangan hutang. Di sana tadi kita dapat 15 juta. 15 juta, biaya modalnya 6%. Jumlah biaya 900.000. Kenapa bisa dapat 900.000? Karena 15 juta dikali 6% dapatnya 900.000. Saham preferen 5 juta, biaya modalnya 7,2%, dapatnya 360.000. Saham biasa jumlah modalnya 30 juta, biaya modalnya 10,8%, jumlah biayanya 3.240.000. Jadi kita totalin bagian jumlah modal dengan jumlah biaya. Jumlah modal itu dapatnya 50 juta, jumlah biaya itu dapatnya 4.500.000. Selanjutnya kita cari yang bagian B lagi, mencari biaya modal setelah tambahan dana. Jumlah dana baru itu dapatnya 2.800.000 dibagi 0,4 sama dengan 7 juta. Lalu kita cari lagi hutangnya 30% dikali 7 juta dapatnya 2.100.000. Saham preferen 10% dikali 7 juta lalu dapatnya 700.000. Saham biasa 60% dikali 7 juta dapatnya 4.200.000. Total jumlah tambahan dana didapatkan adalah 7 juta. Selanjutnya kita cari biaya modal rata-rata setelah tambahan dana. Lalu kita bikin tabel. Di sini keterangannya hutang, jumlah tambahan biayanya itu 2.100.000, biaya modalnya 6%, jumlah biaya 126.000. Saham preferennya jumlah tambahan biaya 700.000, biaya modal 7,2%, jumlah biaya 50.400. Saham biasa jumlah tambahan biaya 4.200.000, biaya modalnya 10,8%, jumlah biayanya 483.600. Jadi kita totalin tuh bagian jumlah tambahan biaya dapatnya 7 juta. Maka biaya modal rata-rata yang kita dapatkan 630.000, kita bagi 7 juta dikalikan 100%, dapatnya 0,09, lalu diberikan jadi kita ubah ke persen jadinya 9%. Sekian, terima kasih.